Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video pembahasan mengenai Katia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pet, kemudian pocket, lalu ada pembuatan plan di 3D. Nah, cuman kan kemarin itu pas kita lagi melakukan pet, itu ada pilihan atau option lain seperti up to last, up to next, up to surface. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dari up to next, up to last, dan sebagainya, serta pemanfaatan option-option tersebut dalam 3D. Oke, langsung saja kita masuk ke part, kemudian ke mechanical design, ke part design, lalu ini kita oke saja. Pertama kita akan membuat sketch terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya pakai plan XY aja. Lalu kita buat. Nah, saya ingin membuat plan seperti ini. Jadi plannya itu seperti ini ya, jadi kayak zigzag ini. Tiga tingkatan aja. Ini saya agak lebar. Nah, sorry, ini vertikal. Ini saya kasih dimensi, ini dimensinya saya nggak salah aja 125. Kemudian untuk lebar-lebar ininya ini saya bikin di 15. Ini variasi. Ini saya bikin 25. Dan yang ini saya bikin 20. Kemudian ini saya bikin sejajar ya. Ini udah. Ini saya bikin sejajar dengan yang ini. Saya pilih di sini namanya coincident. Nah, kemudian saya pilih jarak ininya itu nggak usah banyak-banyak, 15 saja. Kemudian kita pilih panjangnya. Ini saya bikin 75. Ini masih ini saya bikin jaraknya dari sini ke sini 25 aja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya pad. Ini saya pad aja dulu. Saya tinggiin misalnya 50. Nah, oke. Ini ya, jadi bentuknya seperti huruf E. Kemudian saya coba buat plan di bagian sini. Saya klik face atau surface-nya, lalu kita pilih sketch. Lalu di sini saya ingin buat lingkaran. Nah, saya kasih dimensi. Ini 10 aja. Lalu saya dimensiin titik ke bagian vertikal ini 30. Lalu titik ke bagian horizontal ini 25 aja. Lalu saya oke. Nah, ini ya, jadi sketchnya ini ya. Kelihatan ya? Nah, jadi yang pertama, jadi kalau kemarin kita lihat ketika kita melakukan pad, ini ya, pad. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, ada up to next, up to last, up to plan, dan up to surface. Nah, pertama yaitu dimension. Kalau dimension ini, dia tidak mengacu terhadap apa-apa. Dia mengacu terhadap dimensi yang kita berikan. Jadi kalau kita pilih si lingkarannya, lalu kita misalnya ini 10. Oke ya. Nah, dia tingginya ya udah 10 mili. Jadi selain sketch yang bisa kita edit, itu 3D-nya pun bisa kita edit. Misalnya ukuran padnya salah nih. Kita mau ganti jadi 20. Nah, kalian bisa klik di bagian part body, di bagian tree-nya, lalu kalian double klik di bagian padnya. Pad mana yang mau kalian benerin? Ini saya benerin pad 2 ya. Nah, ini pad 2, lalu di sini saya ganti ya. Jadi di sini misalnya saya ganti 20. Lalu saya oke. Nah, otomatis dia akan berubah panjang. Nah, oke, pembahasan yang pertama yaitu up to next. Nah, dia akan melakukan pad sampai ke permukaan di hadapannya atau permukaan selanjutnya. Nah, kalau saya pilih ini, berarti kan permukaan yang di hadapan dari sketch ini kan bagian bawah ini ya. Nah, dia akan melakukan pad sampai bagian tersebut. Kalau kita oke, nah dia akan sampai batas area ini. Itu untuk up to next. Kalau up to last, dia sampai ke bagian paling akhir. Kita pilih. Nah, ini ya. Kalau up to last, dia sampai bagian sini. Paling terakhir. Ini kan karena dia di dalam ya, jadi bagian dalamnya nggak kelihatan. Intinya kalau up to last itu sampai bagian terakhir. Nah, dia tembus nih ke atas terus. Kemudian, kalau kita pilih up to surface, nah ini kita bisa pilih permukaan mana yang menjadi batas dari pad kita. Bisa kita pilih ini, atau pilih ini, atau pilih yang paling atas juga bisa. Hanya saja dia nggak bisa pilih bagian yang ini.
Dia harus yang tegak lurus dengan di plan-nya. Misal saya mau bikin sampai sini, lalu saya oke. Nah, dia akan berhenti di bagian sini. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada yang namanya up to plan. Jadi kalau up to plan ini kita harus bikin plan terlebih dahulu. Kita bikin plan terlebih dahulu. Ini saya oke dulu. Kita bikin plan yaitu di sini. Kita pilih misalnya plan-nya itu kita jarakin 50 meter. Atau ini kan sejajar ya. Atau kita ganti jadi 60. Cara ganti sama, tinggal di double klik di bagian plan ini. Double klik kemudian 60. Nah, seperti ini. Baru kita coba ya. Kita mau ubah ini ya. Jadi kalau kalian pilih bendanya atau bagiannya, misalnya bagian E ini, otomatis di history akan menunjuk kalau yang kita pilih itu mana sih historinya. Oh, ternyata yang ini pet 1, kalau yang lingkaran ini namanya pet 2. Jadi kita pilih, kemudian tahu, kita double klik di tree-nya. Lalu ini saya pilih up to plan. Setelah itu, kita pilih plan-nya. Ini ya, sorry, ini plan-nya karena di bawah, jadi dia nggak kebaca. Jadi ini harus saya delete dulu, yang ini saya delete. Oke. Ini saya buat lagi lingkaran. Jadi dia mirip kayak AutoCAD ya, AutoCAD, Photoshop. Kalau kita bikinnya belakangan, pas melakukan atau merubah operasi tersebut itu dia nggak akan baca. Karena dia bikinnya setelah pad tersebut. Jadi ini plan-nya harus terlebih dahulu. Ke bagian sini, ini 25 tadi ya. Kemudian tadi ininya dimensinya 10. Nah, gini ya, sorry ya. Jadi kita lanjut lagi ke pad. Kita pilih. Nah, baru plan yang tadi kita buat sudah terbaca. Karena urutannya ini, si plan ini ada di atas pad yang tadi kita buat. Kalau diletakkan di bawah, dia tidak akan kebaca. Kemudian ini up to plan, lalu kita pilih. Nah, dia akan sampai plan yang kita pilih. Nah, plan ini selain dia harus buat plan, kita juga bisa memanfaatkan surface yang ada. Karena kan intinya kan plan itu kan mirip atau sama seperti surface ya. Jadi asalkan surface yang kita pilih itu bidang datar, itu bisa jadi acuan juga. Nah, ini ya bisa ya. Kita cancel, kita ganti lagi ini sampai sini. Sorry, ini up to plan. Plan-nya sampai sini. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi itu penjelasan mengenai up to next, up to last, up to surface, dan sebagainya. Penjelasan dari up to last yang tadi saya jelasin di pad, itu juga berlaku untuk AutoCAD dan untuk plan. Jadi sama prinsipnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai plan. Sama seperti pad dan pocket tadi, kemarin juga saat kita membahas atau menyinggung plan itu banyak pilihannya ya. Kemarin kita hanya pakai yang namanya offset plan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari pilihan-pilihan yang ada dalam plan. Kemudian di sini ada plan yang berwarna kuning. Kalian klik. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Oke, saya jelaskan dari yang paling atas. Intinya gini, jadi kalau plan ini itu fungsinya mirip-mirip, cuman berbeda penggunaan dan kemudahannya saja. Oke, dari yang pertama yaitu offset from plan. Di bagian sini kita disuruh milih reference atau referensi plan atau phase mana yang akan kita pilih. Misal saya akan pilih phase yang ini. Nah, dia akan ngebentuk sejajar dengan phase atau plan yang kita pilih dan memiliki jarak tertentu. Misal kita mau bikin dia berjarak 50. Plan ini ya bentuknya sejajar, kemudian memiliki jarak 50 mili dari permukaan yang kita pilih. Kemudian yang kedua, di sini ada parallel true point. Nah, di sini ada dua pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama reference, yang kedua adalah poinnya. Nah, ini misalnya saya pilih bagian yang ini ya untuk reference-nya. Poin itu kita pilih titik. Jadi adanya di pojok-pojok sini ya. Misal saya pilih bagian sini. Nah, dia bentuknya akan sejajar dengan reference yang kita pilih, serta letaknya berada di titik yang kita pilih. Itu pada bagian sini. Itu untuk parallel true point ya. Kemudian selanjutnya ada normal to plan. Ini untuk membuat plan yang bersudut kita pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada rotation axis. Jadi kita dipilih untuk aksis sumbu putarnya. Nah, ini bisa kita pilih garis ya. Jadi kita pilih garis atau plan juga bisa. Misalnya saya pilih ini. Garis ini ya. Kemudian di sini referensinya baru kita pilih phase atau plan
Kemudian di sini baru sudutnya. Jadi di plan yang kita buat itu memiliki garis putar pada garis yang kita pilih, yaitu garis ini. Kemudian sudutnya ini kita ganti misalnya 60. Atau terus kita preview. Nah, dia akan membentuk 60 derajat. Jadi dari reference plan ini akan membentuk 60 derajat. Ini kita misal bikin 45 ya. Lalu oke. Nah, ini untuk normal atau pembentukan sudut dari plan. Selanjutnya ada di bagian bawah itu ada true 3 point. Nah, ini seperti namanya kita mengharuskan untuk memilih 3 titik ya. Misal saya pilih 1, kemudian pilih 2, lalu pilih 3. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi titik yang pertama itu letaknya. Kemudian titik kedua itu arah dari sumbu X-nya, dan poin ketiga itu sumbu Y-nya. Jadi bentuknya lurus seperti ini ya. Nah, sama yang seperti saya bilang, jadi beberapa pilihan ini itu memiliki fungsi yang sama. Kan sebenarnya untuk membuat plan seperti ini kan kita bisa menggunakan normal plan atau offset from plan ya. Tinggal jaraknya kita bikin 0. Maka jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya oke dulu. Selanjutnya di sini ada yang namanya true to line. Jadi di sini untuk membuatnya kita membutuhkan 2 garis yang kita pilih ya. Misalnya garis pertama ini. Garis kedua misalnya ini. Atau yang inilah. Nah, kalau kita lihat plan-nya itu akan membentuk sudut ya. Jadi garis yang pertama kita pilih itu sebagai garis pusatnya atau acuannya. Lalu garis kedua itu sebagai kemiringannya. Ini karena ini membentuk sudut, berarti plan-nya itu membentuk sudut juga. Oke, kita oke. Lalu kita lanjut. Di sini ada yang namanya true point and line. Jadi kita harus milih point dan line-nya. Misal saya pilih di sini ya, titiknya, lalu pilih line-nya atau garisnya, itu ini. Oh sorry, dia harus berada di tempat yang berbeda. Nah, jadi letak point atau titik serta garis yang kita pilih itu tidak boleh dalam satu garis ya, dalam satu jangkauannya harus berbeda. Lalu ini oke. Selanjutnya lagi ada yang namanya true planar curve. Nah ini tinggal kita pilih curve-nya. Curve itu ada di lingkaran atau di fillet ya, ini saya pilih. Poinnya kita pilih ini misalnya. Nah, oke, dia langsung berubah ya. Jadi kalau normal to curve itu dia biasanya bentuknya tegak lurus dengan dari curve-nya itu sendiri. Kemudian tadi tangan to surface. Ini ya. Jadi di sini kita pilih surface-nya yaitu permukaan dari lingkaran. Karena kan tangan itu kan lingkaran. Jadi kita pilih lingkarannya ini. Kemudian poinnya. Misalnya poin ini fungsinya sebagai letak dari plan-nya. Misal kita bikin plan-nya di sini ya. Nah, sehingga nanti plan-nya itu dia akan membentuk sudut di mana kalau kita tempelkan plan ini ke lingkaran itu dia akan bersinggungan atau tangan. Jadi plan ini dengan lingkaran ini itu tangan, cuman letaknya di poin yang kita pilih. Nah, itu fungsi dari tangan to surface. Dari beberapa pilihan ini yang banyak digunakan itu antara lain pertama tentunya offset from plan, ini banyak. Kemudian ini ya untuk membuat sudut ya. Lalu selanjutnya yang paling banyak digunakan juga yaitu tangan to surface. Itu ya, jadi kalian mengerti gambaran besarnya dari penggunaan plan ini. Oke, mungkin untuk SAF itu kita lanjutkan pada video berikutnya ya, biar nggak kepanjangan. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.